Hey, senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald. Dan Reni Artanti. Hari ini kita lagi Ya. camping. Backgroundnya beda dengan video yang biasanya. Yes. Dan hari ini saya pengen ngomong tentang apa itu kebenaran. Karena ada banyak hal-hal yang kita anggap selama ini ternyata benar, padahal sebenarnya belum tentu benar seperti yang kita sangka. Seperti misalnya gitu ya, ada beberapa orang mengatakan bahwa kawin muda itu bagus. Tapi ada sebagian pihak lagi yang mengatakan bahwa enggak. Jadi ada juga yang bilang bahwa enggak, kawin tua tuh lebih bagus. Karena kalau kawin muda itu tuh terlalu sering nanti untuk bercerainya. Karena mereka nanti sebenarnya nikahnya cuma untuk memuaskan nafsu doang gitu ya. Tapi apakah sebenar seperti Mana itu yang benar, gitu ya? Mana yang benar salah, sebenarnya? ya. Saya di sini tidak mau membahas tentang mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Saya cuma pengen mengatakan bahwa pengen bawa Anda jalan-jalan sebentar ke dunia-dunia yang berbeda-beda. Karena di masing-masing tempat mempunyai custom yang berbeda-beda tergantung dari mana cara kita mengartikannya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau misalnya makan, sebaiknya bersuara atau tidak gitu ya. Kalau misalnya kita bilang bahwa makan tuh nggak boleh bersuara gitu ya. Padahal kalau misalnya kita ke Jepang, lalu kita makan ramen gitu, kita nggak bersuara, Malah orang mereka menyangka ini nggak enak ya ramennya. yes, mereka Minum kuahnya harus sampai bersuara. jadi bukan cuma minum kuah doang. Makan ramennya, Makan mie-nya Anda juga, nyeruput ya. mie-nya itu ketika Anda nyeruputnya You know, noodles are usually jumping around, but don't worry about it. It's very casual. Ada bunyinya. sampai bersuara seperti itu gitu ya. Itu tuh disangka bahwa wah ini menghargai Menikmati, banget ya. gitu ya, bagus banget gitu ya. Kalau misalnya kita pakai adat kesopanan kita di Jepang gitu ya, justru tidak masuk. Dan misalnya kalau misalnya kita memakai adat seperti itu misalnya di Inggris yang pesta ininya, pesta makan malamnya jauh lebih secara formal banget gitu ya, itu Jelas akan dianggap urakan. yes, karena misalnya sikut aja nggak boleh kena meja gitu ya. Jadi gini, yang pengen saya katakan di sini adalah ada berbagai macam kebenaran tergantung sama cara kita mengartikannya seperti apa. Karena kalau misalnya gitu ya dibilang bahwa satu kebenaran itu adalah yang paling benar, sebenarnya tergantung sama cara kita mengartikannya seperti apa. Misalnya gini, di kebudayaan sebagai umat Islam gitu ya, umat Islam itu kan rata-rata kalau misalnya ada sanak atau keluarga yang meninggal dunia harus dikuburkan sesegera mungkin. Betul. Nah, kalau bisa besoknya langsung, atau kalau bisa hari ini masih pagi langsung sore ini juga Intinya begitu dikuburkan. dipanggil Tuhan segeralah menghadap Tuhan. Ya, Gitu lah. segeralah menghadap Tuhan gitu ya. Jadi kalau bisa jangan dibalsem, jangan Nggak boleh diawetin. nggak boleh diawetin Masuk gitu ya. ke peti, gitu ya. Nah, di suku yang lain gitu ya, misalnya di Tanah Toraja, mereka itu tuh atau misalnya di Bali gitu ya, Bali, mereka ya. menunggu ngaben atau menunggu proses pemakaman gitu ya. Betul. Itu kan harus diupacarakan, dan itu tuh mayat itu tuh bisa dibiarkan sampai lama sekali, sampai berbulan-bulan gitu ya. Jadi bagi mereka itu adalah satu buah pesta penghormatan yang harus dilakukan dengan secara layak. Ada juga kebudayaan yang dimana kalau misalnya ada yang meninggal gitu ya, itu justru dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Jadi harus berbahagia, yang ditinggal justru harus senang gitu ya. Jadi Itu tuh hal yang besar ya. Bahkan di hal-hal yang kecil kita bisa melihat contoh menulis. Ada yang bilang benar itu contoh menulis dari kiri ke kanan, ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari kanan ke kiri gitu. Jadi berbeda-beda. yes. Dan jadi menarik ya budaya masyarakat ya. Kalau misalnya gitu ya kita ngelihat ya, saya masih ingat tentang budaya pemakaman lagi. Saya masih ingat banget ketika mama saya dihubungin gitu ya sama pihak dari Kota Padang bahwa itu tanah pemakaman mau dibongkar dan mau dipindahkan makamnya. Sebagian merasa bahwa aduh ini orang meninggal kok sudah diganggu-ganggu Iya, terus sih, kok dibongkar-bongkar lagi sih, nggak hormat, nggak baik Betul. gitu ya. Tapi bagi sisi yang lain gitu ya, ada yang makam itu bisa dibongkar sampai 7 kali. Jadi misalnya seperti di Singapura gitu ya. Di Singapura kebanyakan masyarakatnya itu dikremasi, kecuali kalau dia muslim. Kalau dia seorang muslim maka dia harus dikubur. Nah, maka mereka bisa membuat kubur itu tuh sampai 7 orang. Jadi sampai bertingkat gitu ya, sampai 7 tingkat. Jadi ya sudah bertumpuk.
Jadi kayak yang sudah meninggal dibongkar lagi, ditanam lagi di atasnya, habis itu tanam lagi di atasnya, tanam lagi di atasnya gitu. Lahan mereka memang tidak gede gitu loh. Bakal habis kalau untuk semua pemakaman harus satu-satu. Yes. Jadi sebenarnya semua itu benar-benar tergantung sama bagaimana cara kita mengartikan mana yang benarnya dan mana yang salah. Dan mungkin apa yang menjadi kesepakatan ya? Yes, apa yang menjadi kesepakatan? Jadi kebenaran itu tidak lain sebenarnya adalah dari kesepakatan. Yes. Sesuatu yang bisa dianggap benar di masa lalu belum tentu sekarang lagi dianggap benar dan kemudian dianggap benar. Seperti dulu ada teori berat, atau sebelumnya ada teori bahwa bumi itu datar ya. Ya, jadi dulunya semua merasa itu benar gitu loh, tapi sampai dengan ada penemuan baru pada akhirnya semua berubah dan mengatakan bahwa itu salah, maka bulatlah yang benar. Dan mungkin akan terus terjadi hal-hal seperti itu seiring dengan ditemukannya penemuan-penemuan baru. Yes. Jadi tergantung sama kita gitu ya. Apakah kita mau terus berpegangan sama yang lama atau kita mau cari cara yang baru, kita mau memberikan arti yang baru. Saya mesti mengaku bahwa dunia kita yang sekarang berubahnya luar biasa cepat, jauh lebih cepat dibandingkan sama yang dulu gitu ya. Sehingga apa kebenaran yang kita sangka dulu adalah benar ternyata wah sudah banyak lagi yang tidak benar. Ya, bisa ada konklusi yang baru yang sedemikian cepatnya gitu Yes. ya, ternyata tidak benar lagi. Ketika saya ikut seminar gitu ya, ketika saya belajar tentang teknik-teknik berjualan, tentang teknik-teknik marketing misalnya, tentang teknik-teknik yang lain, tentang mendirikan bisnis, ternyata banyak dari teknik tersebut yang sudah tidak relevan lagi. Ketika kita misalnya bagaimana kita membuat packagingnya, bagaimana kita memberikan hadiahnya gitu, bagaimana caranya supaya ramai gitu ya. Ada begitu banyak teknik-teknik tersebut yang sudah begitu obsolete dan sudah tidak terpakai lagi. Jadi misalnya bagaimana sekarang bisa meningkatkan value dari perusahaan dengan sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak-banyaknya gitu. Cara mendapatkan uang sebanyak-banyaknya bukan lagi misalnya dengan cara promosi sebanyak-banyaknya, dengan cara promosi segila-gilaan, tapi bisa jadi dengan cara bagaimana caranya untuk mengatur supaya traction-nya bisa kuat. Traction itu maksudnya bagaimana caranya supaya pemakaian produk kita itu tuh bisa berkembang dengan sangat cepat. Naik itu cepat sekali. Semakin tinggi traction-nya, semakin bagus gitu ya. Sehingga divaluasi juga semakin tinggi. Jadi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bukan lagi dengan memberikan produk yang terbaik, dengan memberikan pelayanan yang terbaik, tapi bagaimana caranya supaya perusahaan kita bisa divaluasi dengan secepat-cepatnya, setinggi-tingginya, lalu kita bisa exit secepat-cepatnya dan mendirikan perusahaan yang baru lagi. Ya, bahkan sekarang produk-produk itu ya, perusahaan-perusahaan sudah banyak melirik untuk membuat produk tidak hanya produk fisik, tetapi juga produk versi digital untuk bisa digunakan di alam metaverse. Yes. Dan ini nilainya sangat besar. Yes. Dan dulu saya juga seringkali merasa bahwa ini saya bisnis, saya nggak mau bergantung sama nama saya aja gitu ya. Saya pengen gimana caranya supaya sistemnya bisa bekerja. Tapi ternyata nama itu juga penting. Ketenaran itu juga sangat penting gitu ya. Ketika ada orang-orang yang tenar, mereka dengan cepat bisa membantu mengajak orang lain untuk membuat perusahaan, dan di mana manajemennya sudah disediakan oleh para investor, mereka yang mengerjakan gitu ya. Yang diperlukan sama mereka cuma brandnya saja, cuma namanya saja gitu ya. Sehingga perusahaan-perusahaan dengan nama orang-orang terkenal tersebut bisa jauh lebih cepat majunya gitu ya. Betul banget, karena di balik nama itu kan ada brand dan ada trust. Yes. Jadi misalnya ada rapper misalnya gitu ya. Anggap misalnya Eminem atau misalnya Snoop Dogg atau siapa gitu ya. Nah, bisa jadi mereka mungkin tidak ahli memasak atau tidak ahli membuat restoran gitu. Tapi tetap akan ada investor yang mau masuk dan mengajak bekerja sama. Eminem atau Snoop Dogg atau siapapun kamu gitu ya. Ayo kita kerjasama, yuk saya bikinin restoran untuk kamu, saya akan mengelola, saya akan mengatur semuanya gitu ya. Jadi sekarang sebegitu luasnya gitu ya, begitu luasnya kesempatan. Jadi yang namanya ketenaran juga perlu untuk dibangun. Jadi banyak hal yang kita dari dulu menyangka bahwa ini kayaknya tidak penting gitu ya, tenar tuh nggak menghasilkan uang, ternyata bisa luar biasa sekali. Nah, saya mengaku harus ada begitu banyak kebenaran-kebenaran baru yang harus saya pelajari, dan masih begitu banyak hal yang saya tidak tahu dan saya perlu banyak belajar ya. Oke, mungkin sekian dulu. Silakan dikoreksi kalau ternyata saya salah atau kurang benar. Tuliskan di komen di bawah, oke? Dan semoga video ini bermanfaat. Saya Hendrik Ronald. Dan Reni Artanti. Terima kasih sudah nonton.
Salam Salam dahsyat buat dahsyat. Anda. Udah nanti gampang cerai, gampang berantem, tidak saling pengertian. Oh my god. Oke.